Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Maudi, saya dari Lokal KP2. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan negara Indonesia dengan negara Mesir. Baiklah, penjelasan saya yang pertama kali ini yaitu tentang bentuk negara. Bentuk negara Indonesia dan negara Mesir dilihat dari letak geografisnya. Untuk Indonesia sendiri, letak geografis Indonesia di zona khatulistiwa memberikan iklim tropis yang panas dan lembab, serta curah hujan yang tinggi. Hal ini didukung karena keragaman hayati yang tinggi dan potensial pertanian yang besar. Namun, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Bisa kita lihat dari negara Mesir, letak geografis Mesir di zona tropis memberikan iklim yang kering dan panas, dengan curah hujan yang rendah. Hal ini menyebabkan sebagian besar wilayah Mesir menjadi gurun, dan hanya sekitar sungai Nil yang disebut subur. Namun, Mesir memiliki posisi strategis di jalur perdagangan maritim antara Eropa, Afrika, dan Asia. Bisa kita lihat dari struktur budaya, tempat rekreasi negara Mesir, yaitu Piramida Giza adalah salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Di Piramida Giza adalah atraksi wisata paling terkenal di Mesir. Pengunjung dapat menjelajahi piramida besar tentang sejarahnya dan menikmati pemandangan yang menakjubkan dari atas sana. Tempat rekreasi kedua dari negara Mesir yaitu Piramida Giza Mesir. Patung batu raksasa yang menjaga pintu masuk ke dataran tinggi Gaza, Sphinx Agung, adalah salah satu monumen paling ikonik di dunia. Pengunjung dapat melihat Sphinx dari dekat, belajar tentang sejarahnya, dan mengambil foto. Untuk salah satu contoh tempat rekreasi di Indonesia yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini terletak di Jawa Tengah dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Pengunjung dapat menjelajahi candi, belajar tentang agama Buddha, dan menikmati pemandangan pedesaan yang menakjubkan terbuka di jendela baru. Contoh dari bentuk negara yang kedua yaitu makanan. Masakan Indonesia dan Mesir mencerminkan kekayaan budaya dan sejarahnya masing-masing. Meskipun memiliki beberapa kesamaan seperti penggunaan rempah dan tradisi makanan bersama, terdapat perbedaan yang signifikan dalam bahan pokok, bumbu, teknik memasak, dan variasi regional. Perbedaan ini memberikan gambaran sekilas tentang keagamaan budaya kedua negara. Untuk penjelasan saya yang kedua yaitu tentang perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Mesir, dilihat dari politik, sosial, budaya, dan ekonomi politik. Yang pertama bisa kita lihat dari sistem pemerintahan. Untuk negara Indonesia, Republik Presidensial, Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintah. Untuk negara Mesir, Republik Semi Presidensial, Presidensial sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Yang kedua bisa kita lihat dari pemilu. Untuk negara Indonesia, langsung untuk presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Untuk negara Mesir, multifase untuk presiden dan DPR. Yang ketiga, peran militer untuk negara Indonesia berkurang setelah Orde Baru. Untuk negara Mesir kuat dan berperan dalam transisi demokrasi. Sistem pemerintahan yang keempat yaitu kekayaan budaya. Untuk negara Indonesia, keragaman etnis, bahasa, dan agama yang kaya. Untuk negara Mesir, sejarah dan budaya Firaun yang mendunia. Yang kelima yaitu kesenjangan sosial. Indonesia cukup tinggi terutama untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk negara Mesir, tinggi dengan kemiskinan dan pengangguran yang signifikan. Bisa kita lihat dari seni dan budaya. Untuk negara Indonesia, ragam seni tari, musik, dan tradisi yang beragam. Untuk negara Mesir, seni dan arsitektur Firaun yang terkenal. Bisa kita lihat dari struktur ekonomi. Untuk Indonesia, berkembang fokus pada sektor jasa, manufaktur, dan sumber daya alam. Untuk negara Mesir, berkembang fokus dalam peristiwa terusan Suez dan sektor minyak dan gas. Tingkat kemiskinan
negara Indonesia sekitar 10%, untuk negara Mesir sekitar 30%. Untuk angka pengangguran di Indonesia sekitar 5% dan di Mesir sekitar 8%. Baiklah penjelasan saya yang ketiga tentang perbedaan negara Indonesia dengan negara Mesir, yaitu tentang sistem pemerintahan melalui 14 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan falsafah. Untuk negara Indonesia, pendekatan Pancasila. Indonesia menggunakan pendekatan integratif dalam merumuskan falsafah negaranya, yaitu Pancasila. Pancasila menggabungkan nilai-nilai dari berbagai aliran pemikiran seperti religius, nasionalis, humanis, demokratis, dan sosialis menjadi satu kesatuan yang utuh. Penerapan Pancasila dijabarkan dalam norma fundamental negara Undang-Undang 1945 dan sebagai peraturan perundang-undangan. Pancasila juga menjadi panduan moral bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Pengajaran. Untuk negara Mesir menggunakan pendekatan agama. Mesir menggunakan pendekatan agama dalam merumuskan falsafah negaranya. Konstitusi Mesir menyebutkan bahwa Islam adalah agama negara dan prinsip-prinsip syariah dalam menjadi sumber utama legislasi. Syariah Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum ekonomi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan politik. Untuk partai politik, di negara Indonesia memiliki sistem multipartai dan di mana terdapat banyak partai politik yang bersaing dalam pemilu. Untuk negara Mesir, memiliki sistem partai tunggal yang dominan di mana satu partai politik mendominasi pemerintah. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem. Yang pertama, sistem pemerintahan. Untuk negara Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dan menunjuk menteri-menterinya untuk membantunya menjalani roda pemerintahan. Untuk negara Mesir mengatur sistem semi-presidensial di mana presiden adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintah. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu, sedangkan perdana menteri ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh parlemen. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan administrasional dan konstitusional. Pendekatan administrasi. Untuk negara Indonesia menganut sistem desentralisasi di mana kewenangan pemerintah didelegasikan dan pusat ke pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan percepat penyampaian layanan publik. Untuk negara Mesir menganut sistem sentralisasi di mana pemerintah pusat memiliki kontrol yang lebih besar atas pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan dan menjaga stabilitas negara. Pendekatan konstitusional. Untuk negara Indonesia, Konstitusi Indonesia menekankan pada kedaulatan rakyat dan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini tercermin dalam sistem pemerintah yang demokratis dan pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk negara Mesir, Konstitusi Mesir menekankan pada supremasi hukum dan Islam sebagai agama negara. Yang kelima yaitu pendekatan perakiraan. Baik Indonesia maupun Mesir menggunakan berbagai metode untuk memprediksi cuaca, namun terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan yang mereka gunakan. Pendekatan yang keenam yaitu pendekatan normatif. Baik Indonesia maupun Mesir sama-sama negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan memiliki sejarah panjang dengan hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan normatif kedua negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam
sistem hukum negara. Pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan kediktatoran versus demokrasi. Untuk negara Indonesia, kediktatoran fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, fokus utama adalah pencapaian stabilitas politik. Dilakukan melalui kontrol ketat terhadap media, pembatasan kebebasan politik, dan represi terhadap lawan politik. Untuk negara Mesir, kediktatoran, nasionalisme, pan-Arabisme, ideologi politik utama di bawah pemerintah Gamal Abdel Nasser dan Anwar Sadat adalah nasionalisme, persatuan politik, ekonomi negara Arab. Pendekatan yang ke-8 yaitu pendekatan empiris. Perbedaan pendekatan empiris negara Indonesia dengan negara Mesir, baik Indonesia maupun Mesir sama-sama menggunakan pendekatan empiris dalam memahami dan menyelesaikan masalah. Namun terdapat beberapa perbedaan penting dalam cara menerapkan pendekatan ini. Yang pertama, sumber hukum. Untuk negara Indonesia, Pancasila menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Untuk negara Mesir, syariat Islam menjadi sumber hukum tetap utama di negara Mesir. Yang kedua yaitu peran agama. Untuk negara Indonesia, Indonesia adalah negara sekuler dengan beragam agama. Untuk negara Mesir, Islam adalah agama resmi Mesir dan memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang ke-9 yaitu pendekatan nomotetik. Perbedaan pendekatan nomotetik negara Indonesia dengan negara Mesir. Indonesia dan negara Mesir memiliki pendekatan nomotetik yang berbeda. Yang pertama, sumber hukum. Untuk negara Indonesia menganut sistem hukum positif yang berbasis kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum utama Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Kebiasaan, Jurisprudensi. Untuk negara Mesir menganut sistem hukum campuran yang berbasis pada syariat Islam dan hukum sipil. Untuk negara Mesir menganut sistem hukum campuran yang berbasis pada syariat Islam dan hukum sipil. Hukum utama di Mesir adalah Al-Quran dan Hadis. Konstitusi Mesir, Undang-Undang, Presiden, Kebiasaan. Yang ke-10 yaitu pendekatan homologis. Sumber hukum. Untuk negara Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945, Indonesia mengakui sebagai sumber hukum Islam termasuk Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Kompilasi hukum Islam KHI menjadi rujukan utama dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Untuk negara Mesir, hukum keluarga Islam di Mesir sumber primarily pada syariat Islam dengan fokus pada mazhab Maliki. Undang-Undang Keluarga Islam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 menjadi acuan utama, namun interpretasinya dipenuhi oleh fatwa ulama Al-Azhar. Yang ke-11 yaitu pendekatan ideografis. Perbedaan pendekatan ideografis negara Indonesia dengan negara Mesir, baik Indonesia maupun Mesir memiliki sejarah panjang dan budaya yang kaya, namun pendekatan ideografis mereka dalam membangun negara menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang pertama, dasar ideologi. Untuk negara Indonesia, Pancasila yang menekankan 5 prinsip ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk negara Mesir, Revolusi Juli 1952 yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser menanda era nasionalisme, adat, dan sosialisme. Ideologi menekankan persatuan Arab, anti-kolonialisme, dan keadilan sosial. Yang ke-12 yaitu pendekatan analogis. Yang pertama, sumber hukum. Untuk negara Indonesia, Pancasila sebagai negara dasar sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Peraturan undang-undang lainnya, sumber hukum Islam agama diakui sebagai sumber hukum ketiga dalam konstitusi.
Untuk negara Mesir, syariat Islam sebagai sumber hukum utama, konstitusi Mesir, peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan yang ke-13 yaitu pendekatan non-ekologis. Untuk negara Indonesia, fokus pada deforestasi. Indonesia memiliki tingkat deforestasi tertinggi di dunia, terutama karena perluasan lahan pertanian dan perkebunan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi deforestasi seperti moratorium penebangan hutan, program reboisasi. Untuk negara Mesir, yaitu kekurangan air. Mesir merupakan negara yang sangat kering dan kekurangan air merupakan masalah yang serius. Pemerintah Mesir telah berinvestasi dalam proyek infrastruktur air seperti bendungan dalam sistem irigasi, namun pemerintah air terus meningkat dan kekurangan air masih menjadi masalah utama. Pencemaran udara di Mesir merupakan masalah yang serius, terutama karena emisi dari kendaraan bermotor dan langkah-langkah untuk mengatasi penyempitan udara seperti meningkatkan standar emisi dan mendorong menggunakan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang ke-14 yaitu pendekatan ekologis. Perbedaan pendekatan ekologis Indonesia dan Mesir, baik Indonesia maupun Mesir menghadap tantangan lingkungan yang unik dan sebagai hasilnya mereka telah mengembangkan lingkungan berikut dalam beberapa perbedaan utama. Yang pertama, fokus. Untuk negara Indonesia sebagai peran kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang kaya, fokus pada pelestarian hutan, keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk negara Mesir dengan gurun kering, fokus pada pengelola air, konversi tanah, dan pengembangan energi terburukkan kekurangan air. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang perbedaan negara Indonesia dengan negara Mesir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.